semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isi dari Prodi Informatika angkatan 2024. Pada kesempatan setiap perubahan besar selalu dimulai dari pengetahuan. Hari ini kita akan belajar tentang epistemologi, sebuah hal sederhana tapi berdampak besar jika kita pahami dengan baik. Langsung dari pembahasannya. Apa itu epistemologi? Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, serta bagaimana menentukan kebenaran. Kajian tentang epistemologi sangat penting karena menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan metode ilmu. Dengan memahami epistemologi, seseorang dapat berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam penilaian sebuah informasi atau klaim pengetahuan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Apa pengertian epistemologi? 2. Apa hakikat pengetahuan dalam epistemologi? 3. Apa ukuran kebenaran menurut teori-teori epistemologi? Tujuan penulisan ini adalah sejalan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: menjelaskan pengetahuan epistemologi, menguraikan hakikat pengetahuan, menyebutkan teori-teori dan ukuran kebenaran. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem, pengetahuan, dan logos atau dalam kurung ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, asal-usul pengetahuan, sumber pengetahuan, serta bagaimana suatu pengetahuan dapat dinilai benar. Beberapa definisi menurut tokoh. Yang pertama, Harold A. Titus. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dan lingkup pengetahuan serta dasar-dasar penilaian terhadap pengetahuan. Selanjutnya, Immanuel Kant. Epistemologi mempelajari hubungan antara pengalaman empiris dan dengan struktur rasional dalam pikiran. Yang terakhir itu dalam tokoh Rene Descartes, epistemologi adalah upaya memperoleh kebenaran yang pasti melalui metode keraguan. Ruang lingkup epistemologi adalah epistemologi mencangkup beberapa aspek utama subjek pengetahuan manusia sebagai makhluk berpikir, kemampuan kognitif adalah akal, indera, intuisi. Selanjutnya, objek pengetahuan. Apa objek pengetahuan? Segala sesuatu yang dapat diketahui, realitas fisik, sosial, mental, dan metafisik. Selanjutnya, relasi subjek-objek. Bagaimana pikiran manusia menangkap realitas? Apakah realitas objektif atau subjektif? Yang kedua, hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan adalah pembahasan tentang apa itu pengetahuan pada dirinya sendiri, bukan sekedar bagaimana pengetahuan diperoleh. Pada dasarnya, pengetahuan adalah constituted to belief atau keyakinan yang benar dan memiliki dasar
Hakikat pengetahuan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu keyakinan. Apa itu keyakinan? Subjek mempercayai suatu pernyataan, tanpa keyakinan tidak ada pengetahuan. Selanjutnya, kebenaran. Apa itu kebenaran? Pernyataan harus sesuai dengan realitas. Keyakinan yang salah bukan pengetahuan. Yang terakhir itu adalah pembenaran. Apa itu? Pembenaran adalah keyakinan harus memiliki alasan yang kuat. Alasan dapat berupa logika, bukti, empiris, atau metode ilmiah. Hakikat pengetahuan dalam epistemologi Islam. A. Pengetahuan bersumber dari Allah. Dalam Islam, Allah adalah sumber utama segala pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan karena Allah menganugerahi akal, indera, dan wahyu. B. Pengetahuan bersifat holistik. Pengetahuan dalam Islam mencakup akal, indera, dan wahyu. Sumber pengetahuan adalah asal atau dari mana manusia memperoleh pengetahuan serta dasar pembenarannya. 1. Rasionalisme menyatakan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan dan paling tepat dipercaya untuk memperoleh pengetahuan. Dalam tokoh Descartes, Leibniz. 2. Empirisme. Apa itu empirisme? Menyatakan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber utama pengetahuan. Dalam tokoh John Locke, David Hume. 3. Intuisi. Kemampuan manusia untuk mengetahui atau memahami suatu secara langsung dan spontan, tanpa mengetahui proses penalaran logis yang panjang atau pengalaman empiris yang sistematis. Dalam tokoh Henry Bergson. Yang keempat, otoritas atau tradisi. Otoritas adalah sumber pengetahuan yang diperoleh dari pihak yang dianggap memiliki kewenangan, keahlian, atau legitimasi. Tradisi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Yang terakhir itu wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu adalah, dalam teologi, wahyu dipandang sebagai sumber pengetahuan yang paling tinggi dan absolut, karena berasal dari Tuhan yang Maha Benar. Pengertian ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pengetahuan, pernyataan, atau proposisi dapat disebut benar. Epistemologi adalah mengembangkan berbagai teori untuk menilai kebenaran suatu pengetahuan, yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi adalah kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau realitas digunakan dalam ilmu empiris. Contoh, air mendidih pada suhu 100 Celcius (tekanan normal) benar karena sesuai dengan fakta ilmiah. Kalau teori koherensi adalah kebenaran adalah konsistensi suatu pernyataan dengan sistem pengetahuan yang telah ada. Contohnya itu adalah dalam matematika, suatu teorema benar jika logis dan konsisten dengan aksioma. Teori pragmatis adalah kebenaran adalah apa yang bermanfaat dan dapat memecahkan masalah. Dalam tokoh William James John Dewey. Contohnya, teori dianggap benar jika berhasil diterapkan dan memberi manfaat. Kalau teori konvensional adalah kebenaran ditentukan oleh kesepakatan bersama dalam masyarakat atau komunitas ilmiah. Contohnya itu adalah lampu merah berhenti benar bukan karena merah secara ilmiah
berarti berhenti, tetapi karena disepakati bersama. Kalau teori konsensus adalah kebenaran hasil kesepakatan rasional dalam diskusi ideal. Contohnya dari Jürgen Habermas, contohnya kesepakatan ilmuwan tentang suatu teori melalui penelitian bersama. Kesimpulan dari epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan meliputi pengertian, hakikat pengetahuan, dan ukuran kebenaran memiliki peran penting dalam membentuk secara ilmiah bagi mahasiswa teknik informatika. Epistemologi bukan hanya kajian teoritas tetapi menjadi landasan dalam proses memahami, membangun serta mengembangkan teknologi informasi secara rasional, sistematis, dan kritis. Dalam konteks pengertian epistemologi adalah mahasiswa teknik informatika membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Hal ini berhubungan dengan cara mereka memahami konsep, algoritma, logika, komputasi, dan struktur data yang membutuhkan pola pikir runtut dan berbasis bukti. Terkait hakikat pengetahuan, konsep justified to belief dapat diterapkan dalam proses pengembangan sistem berbasis pengetahuan, pengambilan keputusan dalam komputasi berbasis data, serta pengujian perangkat lunak. Pengetahuan dalam informatika tidak hanya harus benar, tetapi juga harus memiliki dasar logis, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk ukuran kebenaran, teori korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus sangat relevan dalam dunia informatika. Misalnya, korespondensi digunakan ketika memverifikasi apakah output program sesuai dengan data dan fakta yang diharapkan. Koherensi terlihat dalam konsistensi algoritma dengan teori matematika dan logika. Pragmatis tanpa dalam pengembangan perangkat lunak yang dinilai benar apabila berguna dan dapat menyelesaikan masalah pengguna. Konsensus muncul pada standar teknologi, protokol jaringan, dan bahasa pemrograman yang dibentuk melalui kesepakatan komunitas global. Dengan demikian, epistemologi memberikan dasar filosofis bagi mahasiswa teknik informatika dalam membangun teknologi yang tidak hanya fungsional tetapi juga ilmiah, valid, dan tanggung jawab. Saran saya itu, mahasiswa teknik informatika perlu menerapkan prinsip epistemologi dalam proses analisis dan pemecahan masalah. Setiap keputusan teknis, mulai dari pemilihan algoritma sampai desain sistem, harus berbasis argumentasi yang benar, logis, dan dapat dibuktikan. Pemahaman tentang sumber pengetahuan harus ditingkatkan. Mahasiswa tidak boleh hanya mengembangkan intuisi atau coba-coba, tetapi juga memanfaatkan literatur ilmiah, dokumentasi resmi, eksperimen terukur, serta metode ilmiah dalam pengembangan teknologi. Teori kebenaran perlu diinternalisasi dalam kerja praktis. Teori korespondensi dapat diterapkan dalam proses debugging dan software testing. Teori koherensi digunakan untuk memastikan algoritma sesuai dengan logika formal. Teori pragmatis relevan pada
pengembangan aplikasi yang berfokus pada efektivitas dan pengalaman pengguna. Mahasiswa perlu memiliki sikap kritis terhadap informasi teknologi yang berkembang sangat cepat. Dengan memahami epistemologi, mahasiswa dapat memilih mana informasi yang valid dan mana yang sekedar opini atau klaim tanpa dasar. Integrasikan epistemologi dalam perkembangan kecerdasan buatan (AI). Karena AI bekerja berdasarkan data dan logika, pemahaman tentang bagaimana pengetahuan diklasifikasi, divalidasi, dan diuji menjadi sangat penting agar sistem AI tidak menghasilkan kesimpulan yang salah atau bias. Untuk dosen itu adalah dosen dan institusi pendidikan teknik informatika disarankan memasukkan unsur filsafat ilmu dalam kurikulum. Hal ini untuk membentuk pola pikir ilmiah etis dan kritis bagi calon programmer, analisis data, dan pengembang sistem. Inilah dari referensinya dari Stephen John Quest before question. Ya. Kita sudah sampai di akhir pembahasan. Ingat, pengetahuan tidak berhenti di sini. Penerapanlah yang membuatnya berhenti. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih, dan mari terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.